Hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqima anfu rajulin ailah niqahu dhillun wa hikaratun. Dzukirtu indahu wal yusalli alayya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang orang ini rugi dan binasa. Cuma dikata di sini pakai Ar-Rahimah An-Qurajil, itu seakan-akan orang itu tidak punya hidung, tidak punya wajah, saking apa ruginya, saking rusaknya, saking binasanya. Siapa itu yang pertama dari 3 orang itu? Pertama, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika namaku disebut, orang tidak berselawat kepadaku, maka orang itu rugi. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man shalla alayya khamsami'atin kulla yaumin lam yaqtir abadan." Barang siapa berselawat kepadaku sehari semalam 500 kali, maka tidak akan menyentuh kepadanya kefakiran selama-lamanya. Minimal kayaknya kaya hati. Karena sebetulnya rumah kita itu adalah hati kita. Rumahnya besar, duitnya banyak, jabatan tinggi, pengaruh di masyarakat. Tapi kalau hatinya merasa kurang dengan pemberian Allah, hatinya masih rakus dan tamak dengan harta orang lain, maka orang itu pada hakikatnya adalah orang miskin. Maka orang selalu berselawat kepada Rasulullah minimal 500 kali sehari semalam, tidak akan merasakan kefakiran, dikayakan hatinya daripada orang lain. Nah, itu yang pertama. Maka kalau ada orang membaca menyebut nama Rasulullah, maka kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kata Rasulullah, yang rugi dan binasa adalah wa raqima anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma, adalah seseorang yang masih punya 2 orang tua atau salah satu daripada keduanya, entah abangnya atau mamanya yang masih hidup. Falam ya'mal fi haqqihi, maka dia tidak beramal dengan hak kedua orang tua itu, amalan yang dulu bisa bagihi jannah, dengan amal itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Apalagi hendak Ramadan. Hendak Ramadan minimal kita mengirim doa. Makanya kalau orang Jawa ada istilah genah, yaitu mengagungkan, mengirim doa, apalagi nyadran dan sebagainya, itu adalah daripada kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau dulu waktu beliau masih hidup kita belum sempat berbakti kepadanya, maka setelah beliau meninggal dunia kita berbuat baik, beramal soleh. Jangan sampai perbuatan kita membuat orang tua kita yang sudah ada dalam barzakh menangis. Maka kalau semua celaka, orang ini rugi, yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tapi tidak beramal kepada apa, menjalankan hak-hak kedua orang tuanya yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah. Maka kalau masih ada orang tua, luar biasa, paling enak kalau kita ini masih ada orang tua. Orang tua mengerti agama, rebutan mau merawat orang tua itu rebutan. Karena di mana rumah di situ dihormati orang tua, maka rumah itu selalu dituruni berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung. Ini rebutan, tapi rebutan karena mau. Karena rebutan mau menggadis. Maka dari Rasulullah, Rohimaan Qurajul, celaka orang ini masih ada orang tua atau salah satunya tapi dia tidak berhasil berbakti kepadanya sampai menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wa Rohimaan Qurajul dakhala alaihi Ramadan wa tama Ramadan qabla an yaghfar. Celaka bagi seseorang yang menemui bulan Ramadan sampai habis Ramadan, sampai tamat bulan
diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia tidak berpuasa, bisa jadi puasa tapi cuman puasa zahir, puasa cuman merupakan kewajiban saja yang tidak menyebabkan manusia berubah menjadi insan yang muttaqin, seperti puasanya ular. Ular itu puasa kalau mau berganti kulit, ternyata setelah ganti kulit tambah berbahaya bagi orang lain. Bisanya semakin tajam, semakin beracun. Tapi kalau bisa kita puasa seperti puasanya ular yang dia riyadhah, membungkus diri, beruzlah puasa zahir batinnya, selesai dia berpuasa maka berubah menjadi kupu-kupu yang indah, indah dipandang mata, semua yang memandang senang, bahkan semua pengen menyentuh dan memilikinya. Itu puasanya ular. Nah kita pun bisa kayak itu. Habis puasa tambah baik akhlaknya, tambah rajin ibadahnya, tambah pemurah orangnya, tambah sabar dan ikhlas di dalam beribadah. Itu puasa yang menyebabkan diri kita semakin dekat menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Nah itu